Kepala Luo Zeng telah menggantung 7 kekuatan magis tersembunyi. Namun, setelah digantung beberapa saat, bola-bola ini disembunyikan dan tidak akan ditampilkan secara visual. Kekuatan magis yang tak terlihat pertama dari penyelidikan Luo Zeng adalah membunuh dan melawan. Ketika seseorang mengungkapkan permusuhan terhadap Luo Zeng, kekuatan sihir tersembunyi ini akan bekerja. Di bawah ledakan jiwa bola di bola, bahkan Luo Zeng tidak bisa membantu tetapi mengecilkan layarnya, dan tekanan jiwa agung dilepaskan, sehingga jiwa Luo Zeng menjadi kaku. Ini hanya Yu Wei. Dongfang Yu dan Mutian Shou terletak di kedua sisi Tangyin. Mereka bertiga menghadapi jiwa kota. Ketika mereka menghadapi pedang jiwa ini, mereka merasa bahwa mereka sekecil semut. Tekanan jiwa yang besar adalah raksasa yang tak terbatas. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Karena itu, ketiga orang kudus berdiri di tempat yang sama dengan kayu. Sampai jiwa pedang masuk ke benak Tangyan. Hei! Semua orang mendengar suara teredam lembut. Setelah pedang jiwa kota membunuh jiwa Tangyin, pedang itu musnah di benak Tangyan. Mata Tangyan meledak menjadi cahaya kemasan menyilaukan, dan ketika cahaya kemasan menghilang, matanya sudah menjadi dewa. Hei! Kehilangan tubuh jiwa, jatuh ke air hitam di bawah. Biksu Timur dan penjaga gembala ketakutan. Mereka tidak menarik tubuh Tangyan dan membiarkannya jatuh ke dalam air hitam. Asap berasap yang terbang di kejauhan juga tiba-tiba berbalik. Kaisar Qing di dataran putus asa merasakan pemandangan ini melalui asap, dan matanya penuh kesedihan dan wajahnya mendung dan tidak menentu. Apa itu? Bagaimana bisa serangan jiwa sekuat itu terjadi? Tingkat serangan jiwa ini, tidak seorang pun di seluruh dunia ketakutan dapat mengikuti, bahkan jika pihak yang kuat, itu akan mati. Wajah Luo Zeng juga penuh dengan pengakuan. Meskipun dia sama-sama merasa bahwa kekuatan misterius itu cukup kuat, dia tidak berharap bahwa jiwa kota itu mengerikan. Belum lagi Yaseng, itu adalah orang suci. Di sisi lain, aku takut bahwa aku bisa pergi ke jiwa dengan pedang. Buang-buang Anda untuk menyingkirkan Yaseng dari keluarga Tang. Serangan balik pembunuhan ini, selama pembunuhan itu akan diluncurkan, mengapa itu tidak dimulai? Luo Zeng memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia datang ke jalan ini, takut kalau ada banyak jiwa yang membunuh Luo Zeng. Misalnya, iblis-iblis itu, misalnya, mengandung Jumbai. Mengapa saya tidak memulainya lebih awal? Tetapi saya tidak memulainya. Tetapi saya memiliki pedang ini di hadapan Tangyan. Lagi pula, setan juga bunuh diri. Karena iblis bukanlah makhluk nyata, tetapi Jumbainya hanya canggung. Tiba-tiba dijelaskan pada tahun 1955. Kekuatan sihir tersembunyi dipicu sebagai respons terhadap kondisi khusus tertentu. Itu membutuhkan banyak kondisi sebelum pemicu, terutama pembunuhan sistem. Tidak akan selalu ada pembunuhan semut. Itu akan membunuh semut, perlu membedakan objek. Setelah mendengar penjelasan tentang 9:527, Luo Zeng sedikit mengangguk. Pada saat kritis, benda ini tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi juga berperan dalam membalikkan. Meskipun dia meluncurkan kekuatan sihir tersembunyi, dia masih memiliki 6. Belenggu Severt mengencang dan menatap Luo Zeng. Mereka tidak berharap bahwa mereka belum menembak, dan mereka pertama kali jatuh dari Yaseng. Kekuatan Tangyan ini tidak lebih buruk dari penjaga pastoral dan timur. Jika ini adalah kekuatan sebenarnya dari Luo Zeng, mereka berdua harus berbalik dan lari. Apa artinya ini? Tanya Oriental menjerit. Dia merasa tenggorokannya sedikit kencang dan suaranya sangat tidak wajar. Luo Zeng adalah wajah yang santai. Dia sangat puas dengan kekuatan pedang jiwa. Kenapa memberitahumu? Ini bukan kemampuanmu, katanya dengan mata terbuka. Bahkan jika pihak lain kuat, itu tidak dapat digunakan. Cara seperti itu harus menjadi senjata ajaib sekali pakai. Meskipun Luo Zeng tidak menggunakan senjata sihir, dari sudut pandang mereka, pedang jiwa kota tampaknya tiba-tiba ditembak, tetapi ini tidak mempengaruhi inferensi Mutian. Kekuatan sihir tersembunyi, dalam arti tertentu, memang setara dengan senjata ajaib satu kali itu, hanya ketika mereka diluncurkan, ketika mereka bekerja, dan tidak dikendalikan oleh pengguna. Tian Shou benar. Komunikasi ajaib semacam ini adalah apa yang bisa kamu kuasai. Setelah itu, kamu bisa menggunakannya untuk yang kedua kalinya. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan lain, kamu tidak akan pernah mati. Kata Dongfang sambil mengangkat alisnya. Oh, aku mengambil tombak ular dari pinggangku. Di mata Dongfang, itu tidak mengerikan selama Luo Zeng tidak menggunakan kekuatan magis itu. Mereka adalah dua Yaseng, dan mereka juga puncak dari lusinan Yaseng di Pulau Terapung. Jika mereka bergabung bersama, mereka tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik dari dunia nyata. Don Juan yang malang, aku akan membalas dendam padanya. Tangan gembala meraih tangan yang ringan, dan memuntahkan cahaya kemasan dari mulutnya. Cahaya kemasan berubah menjadi mantra yang berbentuk aneh. Setelah mantra digabung, mereka berubah menjadi pedang emas di tangannya. Ini adalah pedang kutukan emas yang tak terlihat. Kekuatan magis suci yang Tian Shu pelajari dari Golden God Rod. Luo Zeng dengan bangga berdiri di udara, dan sayap guntur besar sesekali mengeluarkan suara busur yang meledak. Melihat kedua orang Asia yang siap untuk pergi, dia tersenyum dan berkata, kekuatan magis hanya dapat digunakan sekali. Tapi aku punya ketergantungan lain. Dia mengatakan bahwa dia akan dengan lembut mengangkat pedang bayangan. Dalam kalimat ini, kedua wajah Yaseng tiba-tiba berubah. Jika kamu tidak khawatir tentang itu pasti bohong. Mereka takut Luo Zeng akan mengeluarkan senjata sihir yang mengerikan. Mereka tidak cukup mati untuk 2 orang suci dan 10 kali. Lagi pula, Luo Zeng adalah orang kuat dari pantai-pantai lain yang dikirim ke wilayah para dewa. Siapa yang tahu senjata ajaib yang diberikan orang-orang kuat di pantai kepadanya? Namun, pedang bayangan itu terangkat, tetapi tidak ada gerakan. Apa ketergantunganmu? Tanya peternakan, dan dia merasa sedang dipermainkan.
Alam adalah milikku sendiri. Begitu suara itu jatuh, sepasang sayap guntur di belakang Luo Zeng meledak dan meledak menjadi guntur yang menggelegar. Hei! Luo Zeng Hua adalah petir, dan pedang bayangan portabel telah langsung ke penjaga pastoral. Guardian Shepherd benar-benar ragu bahwa Luo Zeng memiliki pukulan punggung, atau jenis pembantu apa yang disembunyikan. Tiba-tiba saya mendengar jawaban seperti itu. Dia penuh warna konyol. Dia tidak mengenal Tuhan yang besar dan benar. Apa yang dia lakukan untuk menghadapi dua puncak? Namun, suara Luo Zeng baru saja jatuh, dan gagang pedang telah hancur ke arah penjaga pastoral. Hanya denganmu. Di mata para pendeta, ada sedikit cemoohan, dan pedang kutukan emas yang tak terlihat telah dihalangi dengan lembut. Dia jelas tidak menaruh mata Luo Zeng. Hei! Namun kedua pedang itu berpotongan, dan pedang emas itu langsung patah dan berubah menjadi ratusan mantra emas. Melihat adegan penjaga pastoral ini, dan terpana. Apapun yang diharapkan, tetapi saya tidak bisa percaya bahwa Luo Zeng bisa menghancurkan kutukan emasnya yang tak terlihat. Jensen Shinto terkenal dengan keberanian dan keberaniannya. Pedang mantra emas yang tak terlihat adalah kekuatan magis luar angkasa yang telah diubah dari tahap lengkap Dewa Emas. Apakah begitu mudah dipatahkan?